Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu menontonnya sampai selesai. Cerita yang akan kamu dengar ini bukan sekedar kisah kecelakaan. Ini adalah cerita tentang jalur yang menyimpan kematian, tentang hutan yang tidak pernah benar-benar tidur, dan tentang sosok perempuan yang selalu muncul tepat sebelum semuanya terlambat. Jika kamu sedang sendirian atau menonton di malam hari, siapkan dirimu. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita horor berikutnya. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan biarkan kisah ini membawa kamu masuk ke gelapnya Alas Roban. Tidak semua jalan diciptakan untuk dilewati dengan tenang. Beberapa jalan menyimpan ingatan, dan jalur Pantura yang membelah hutan Alas Roban adalah salah satunya. Bagi orang luar, jalan ini hanyalah jalur penghubung antar kota. Aspal panjang yang menghemat waktu, memotong perjalanan jauh di pesisir utara Jawa. Namun bagi para sopir lama, jalur ini dikenal dengan nama lain, Jalur Tengkorak. Hutan Alas Roban berdiri rapat di kanan dan kiri jalan. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, daunnya saling menutup seperti atap raksasa. Cahaya lampu kendaraan seringkali terpotong oleh bayangan batang dan dahan yang membengkok, menciptakan bentuk-bentuk aneh di mata pengendara, terutama saat malam tiba. Siang hari saja, suasana di sini sudah terasa berat, apalagi ketika matahari tenggelam dan kabut mulai turun perlahan dari dalam hutan. Malam itu, jarum jam menunjukkan pukul 11 lewat. Angin lembab membawa bau tanah basah dan dedaunan lapuk. Jalanan Pantura masih ramai. Deru mesin truk dan bus bersahutan, seolah berlomba dengan rasa kantuk yang perlahan menguasai tubuh para sopir. Di tengah lalu lintas itu, sebuah bus malam melaju stabil. Lampu depannya membelah kabut tipis yang mulai turun. Sopirnya, seorang pria parubaya yang sudah puluhan tahun melintasi jalur ini, menarik nafas panjang. Meski berpengalaman, setiap kali memasuki Alas Roban, dadanya selalu terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ia tahu cerita-cerita itu, tentang suara perempuan menangis di tengah hutan, tentang bayangan putih yang tiba-tiba melintas di jalan, dan tentang kecelakaan beruntun yang selalu terjadi di titik-titik tertentu tanpa sebab logis. Awalnya ia tak pernah percaya. Baginya kecelakaan hanyalah soal kelelahan, remblong, atau pengendara ceroboh. Tapi pengalaman demi pengalaman perlahan mengikis keyakinannya sendiri. Radio di dalam bus mengalun pelan. Lagu dangdut lama menemani perjalanan. Namun saat bus memasuki bagian terdalam hutan, suara radio mulai terganggu. Musik terpotong-potong, berubah menjadi desisan panjang yang menusuk telinga. Sopir memutar tombol radio, tapi tak ada perubahan. Penumpang di kursi belakang mulai terlelap. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal basah yang terdengar jelas. Lampu jalan semakin jarang. Di beberapa titik, gelap benar-benar menyelimuti jalan, seolah hutan menelan cahaya. Tiba-tiba, perasaan tidak enak muncul. Bukan karena kabut, bukan karena hujan gerimis, melainkan perasaan sedang diawasi. Sopir melirik spion. Tak ada yang aneh. Kendaraan di belakang masih menjaga jarak. Namun saat pandangannya kembali ke depan, jantungnya berdegup lebih kencang. Di kejauhan, tepat di tepi jalan, sesuatu berdiri diam. Awalnya hanya terlihat seperti bayangan, tapi semakin dekat bentuknya semakin jelas. Itu bukan pohon, bukan pula rambu jalan. Sosok itu menyerupai seorang perempuan, berdiri di bawah cahaya lampu kendaraan yang temaram. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajah. Bajunya putih, namun tampak kotor dan basah, seolah baru keluar dari tanah. Sopir mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan penglihatannya. "Perasaan gue aja," gumamnya pelan. Namun anehnya, setiap kali bus mendekat, jarak antara bus dan perempuan itu tak pernah berkurang. Seolah sosok itu ikut bergerak mendekat tanpa menggerakkan kaki. Udara di dalam bus terasa dingin mendadak. Radio mati sepenuhnya. Dan saat bus hampir sejajar dengannya, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya.
Di detik itulah, sopir menyadari satu hal yang membuat tengkuknya kaku. Wajah perempuan itu bukan wajah orang hidup. Wajah perempuan itu hanya terlihat sesaat, namun 1 detik itu cukup untuk membuat darah sopir terasa berhenti mengalir. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti tubuh yang terlalu lama terendam air. Matanya gelap, kosong, tanpa pantulan cahaya sedikit pun. Bibirnya terbuka tipis, tapi bukan senyum, lebih seperti rahang yang dipaksa terbuka. Sopir spontan menginjak rem. Bus melambat drastis. Penumpang yang setengah tertidur terhuyung ke depan. Klakson kendaraan di belakang langsung meraung panjang, memecah kesunyian hutan. Saat sopir kembali menatap ke depan, perempuan itu menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Jalanan kembali kosong, hanya kabut dan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu bus. "Kurang tidur gue," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia menarik nafas panjang, lalu kembali menginjak gas. Bus kembali melaju, meski kini kecepatannya jauh lebih pelan. Jantungnya masih berdetak keras, seakan ingin keluar dari dada. Namun rasa tidak nyaman itu belum pergi. Beberapa ratus meter ke depan, jalan mulai menikung tajam. Pepohonan semakin rapat. Kabut turun lebih tebal, membuat jarak pandang menyempit. Lampu kendaraan seperti tertelan putih keabu-abuan. Dari arah berlawanan, lampu truk besar muncul, mendekat perlahan. Sopir dus memberi isyarat lampu jauh, tanda agar masing-masing tetap di jalurnya. Dan di detik itulah, sesuatu kembali muncul. Di tengah kabut, tepat di antara 2 kendaraan, perempuan itu berdiri lagi. Kali ini lebih dekat, jauh lebih jelas. Bukan di pinggir jalan, bukan di bawah pohon, melainkan tepat di jalur kendaraan. Sopir truk dari arah berlawanan juga membunyikan klakson panjang, suaranya panik. Bus dan truk sama-sama mengerem mendadak, ban berdecit keras, bergesekan dengan aspal licin. Sopir bus memutar setir ke kiri, mencoba menghindar. Dalam sepersekian detik sebelum bus berhenti, ia melihat perempuan itu bergerak. Bukan berjalan, melainkan melayang rendah mendekat ke arah kaca depan. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulit wajahnya seperti retak, sebagian mengelupas. Rambut basah menempel di pipi dan dahi. Dari sela-sela rambut, sepasang mata hitam menatap lurus ke arah sopir. Bukan tatapan marah, bukan pula sedih, melainkan tatapan menuntut. Udara di dalam bus tiba-tiba dingin menusuk, nafas sopir terlihat berembun. Tangannya gemetar di setir, dan tepat sebelum bus berhenti total, perempuan itu menghilang lagi. Truk di depan berhenti hanya beberapa meter dari bus. Sopir truk turun dengan wajah pucat, berteriak dari balik kabut. Mas lihat itu enggak? Perempuan di jalan tadi." Sopir bus membuka jendela sedikit. Suaranya tercekat saat menjawab. "Iya, saya lihat." 2 orang asing itu saling berpandangan. Tak ada yang berani turun lebih jauh. Kabut terasa semakin tebal, seolah hutan mendekat ke jalan. Kendaraan lain mulai menumpuk di belakang. Klakson bersahutan. Beberapa pengendara turun, wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Anehnya, sebagian dari mereka berkata hal yang sama. "Ada cewek berdiri di depan mobil saya. Rambutnya panjang, bajunya putih. Pas mau ditabrak, dia hilang." Namun tidak semua melihat hal yang sama. Beberapa pengendara bersumpah, jalanan kosong, tak ada cewek, tak ada siapapun. Perbedaan kesaksian itu justru membuat suasana semakin mencekam. Saat kendaraan mulai kembali bergerak, seorang penumpang bus berbisik lirih pada temannya. "Katanya, yang lihat dia duluan biasanya nggak selamat." Sopir bus mendengar bisikan itu dari kaca spion. Dadanya kembali sesak, tangannya semakin kuat mencengkeram setir. Di depan, tikungan tajam alas roban menunggu. Dan entah mengapa, ia merasa yakin perempuan itu belum pergi. Bus kembali melaju, pelan dan hati-hati. Jarak antar kendaraan kini lebih rapat dari sebelumnya.
Tak ada yang berani mendahului. Seolah semua pengendara sepakat, jalur alas roban malam itu tidak sedang bersahabat. Kabut semakin tebal. Lampu kendaraan di depan tampak seperti bayangan buram yang bisa menghilang kapan saja. Pohon-pohon di kiri kanan jalan berdiri kaku, gelap, dan diam, seperti deretan penonton yang menunggu sesuatu terjadi. Di dalam bus, suasana berubah. Tak ada lagi tawa kecil atau suara ponsel. Beberapa penumpang terbangun, entah karena rem mendadak sebelumnya atau karena perasaan tak nyaman yang sama. Seorang ibu memeluk tasnya erat-erat. Seorang pria muda menempelkan kening ke kaca jendela, mencoba melihat keluar, lalu cepat-cepat memalingkan wajahnya lagi. "Mas, ini masih alas roban ya?" tanyanya pelan. Sopir hanya mengangguk. Tenggorokannya terasa kering untuk bicara. Beberapa ratus meter ke depan, bus mendekati tikungan tajam yang terkenal di jalur ini. Tikungan yang sudah memakan banyak korban, bahkan di siang hari. Di titik itu, aspal sedikit menurun dan pandangan terpotong oleh dinding hutan. Lampu sein kanan dinyalakan, sopir memperlambat laju bus. Dan di saat itulah, gangguan itu datang lagi. Bukan dari depan, bukan dari samping, melainkan dari dalam bus. Kaca depan tiba-tiba dipenuhi embun, padahal AC menyala normal. Dalam hitungan detik, embun itu membentuk garis-garis tidak beraturan, seperti bekas telapak tangan yang menekan dari luar. Penumpang terdekat menjerit tertahan. Sopir mengusap kaca, tapi embun itu muncul kembali, lebih tebal, lebih dingin. Dari balik embun, samar-samar terlihat bayangan rambut panjang menjuntai dari atas kaca. "Ya Allah," bisik sopir. Ia menurunkan kecepatan hingga hampir berhenti. Bus di belakang membunyikan klakson, tak sabar. Namun sopir tak peduli. Nalurinya berteriak agar ia berhenti sekarang juga. Tiba-tiba, dari arah kanan jalan, tepat sebelum tikungan, perempuan itu muncul lagi. Kali ini tubuhnya terlihat utuh. Ia berdiri membelakangi jalan, menghadap ke arah hutan. Rambut panjangnya tertiup angin yang entah datang dari mana. Gaunnya yang putih tampak lusuh dan robek di beberapa bagian. Sopir menahan napas. Perempuan itu perlahan berbalik. Dan saat wajahnya menghadap ke arah bus, beberapa penumpang ikut melihatnya. Jeritan pecah di dalam kabin. Ada yang langsung menutup mata, ada yang berdoa keras-keras. Wajah perempuan itu kini berbeda. Matanya melotat lebar, hitam pekat. Dari sudut matanya, cairan gelap mengalir seperti darah yang mengering. Mulutnya terbuka terlalu lebar, jahangnya tampak tak wajar, seolah pernah patah. Ia mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke arah tikungan. Di saat yang sama, dari balik tikungan, suara mesin truk terdengar melaju kencang. Lampunya menyilaukan, muncul tiba-tiba dari balik kabut. Sopir bus panik. Matanya berpindah antara tikungan dan sosok perempuan itu. Saat ia kembali menatap ke depan, perempuan itu sudah berada tepat di depan kaca bus. Jaraknya tidak sampai 1 meter. Sopir refleks membanting setir ke kiri. Bus oleng hebat, penumpang terlempar dari kursi. Suara barang jatuh bercampur teriakan. Ban menjerit keras, bergesekan dengan aspal basah. Di kaca spion, sopir melihat truk di belakangnya ikut mengerem mendadak. Lampunya berkelip-kelip, kendaraan lain di belakang mulai kehilangan kendali. Dan di tengah kekacauan itu, sopir melihat satu hal terakhir yang membuat darahnya membeku. Di pinggir jalan, di antara pohon-pohon gelap alas roban, perempuan itu berdiri lagi. Kali ini, ia tersenyum. Senyum yang lebar, kosong, dan penuh janji buruk. Detik berikutnya, suara benturan pertama terdengar keras dari arah belakang. Suara benturan itu datang seperti petir di tengah hutan. Brak! Truk di belakang bus menabrak kendaraan di depannya. Suara besi beradu menggema panjang, memantul ke dalam hutan alas roban yang gelap. Dalam hitungan detik, jeritan manusia bercampur dengan klakson yang meraung tak beraturan. Bus oleng keras ke kiri. Sopir berusaha menahan setir dengan seluruh tenaga. Ban depan tergelincir di aspal basah, membuat badan bus bergetar hebat. Beberapa penumpang terlempar dari kursi, menghantam lantai dan dinding kabin. "Pegangan!"
teriak sopir. Suaranya hampir tenggelam oleh suara tabrakan lain. Dari kaca spion, ia melihat rangkaian kendaraan di belakangnya mulai saling menghantam. Mobil kecil terjepit di antara dua truk besar. Lampu pecah berhamburan seperti hujan cahaya. Api kecil menyala di salah satu kendaraan, lalu padam tertutup hujan dan kabut. Bus akhirnya berhenti miring di bahu jalan. Mesin mati, lampu redup, suasana berubah jadi kacau total. Tangisan, teriakan minta tolong, dan doa bersahutan. Bau bensin dan asap memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah dari hutan. Sopir bus turun dengan kaki gemetar, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba membantu penumpang yang terluka, menarik mereka menjauh dari bus. Namun saat kakinya menginjak aspal, ia merasakan sesuatu yang aneh. Aspal itu dingin, jauh lebih dingin dari udara malam. Kabut semakin tebal, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Lampu kendaraan yang masih menyala terlihat samar, seperti lilin-lilin kecil di tengah lautan putih. Di sela kabut itu, sopir bus melihat bayangan bergerak. Bukan manusia yang panik, bukan korban yang merintih, melainkan sosok perempuan berbaju putih. Ia berdiri di tengah jalan, tepat di antara kendaraan yang rengsek. Tubuhnya kini tampak rusak, bajunya robek dan berlumur cairan gelap. Rambutnya kusut menutupi sebagian wajah yang hancur. Seorang korban lain juga melihatnya. "Mas, itu siapa?" bisiknya dengan suara gemetar. Sopir ingin menjawab, tapi tenggorokannya terkunci. Perempuan itu berjalan pelan, melangkah di antara puing kendaraan. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara. Tak ada pantulan di genangan air, seolah ia tak benar-benar menyentuh jalan. Ia berhenti di dekat mobil kecil yang rengsek parah. Di dalamnya terdengar rintihan lemah. Perempuan itu menunduk, lalu tersenyum. Korban di dalam mobil tiba-tiba menjerit keras, lalu suaranya terputus begitu saja. Beberapa orang yang melihat kejadian itu langsung berteriak histeris. Ada yang jatuh pingsan, ada yang lari ke arah hutan tanpa peduli apapun. Sopir bus mundur perlahan. Jantungnya seperti hendak meledak, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Perempuan itu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arahnya. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Matanya kini terlihat jelas, hitam pekat, tanpa putih mata. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara lirih seperti bisikan dari banyak orang sekaligus. Belum cukup. Angin dingin berhembus kuat dari arah hutan, membuat pohon-pohon berderak keras. Kabut berputar, lalu menelan sosok perempuan itu perlahan. Beberapa menit kemudian, suara sirine terdengar dari kejauhan. Petugas mulai berdatangan, lampu rotator merah biru menembus kabut. Namun, saat salah satu petugas melewati titik tengah kecelakaan, ia berhenti mendadak. "Ada bekas kaki," katanya heran. Di aspal basah, tepat di antara puing kendaraan, terlihat jejak kaki perempuan, telanjang, kecil, mengarah ke dalam hutan. Jejak itu berhenti tepat di tepi jalan, lalu menghilang. Pagi datang perlahan di hutan alas roban, tapi cahaya matahari tak pernah benar-benar menembus rapatnya pepohonan. Kabut masih menggantung rendah, seolah enggan pergi dari lokasi kecelakaan. Deretan kendaraan ringsek berbaris di sepanjang jalan Pantura. Beberapa telah ditutup terpal biru. Bau darah, bensin, dan tanah basah bercampur menjadi satu, menyesakkan dada siapapun yang berada di sana. Para korban selamat duduk terpisah di pinggir jalan. Wajah mereka pucat, mata kosong, tangan gemetar. Tak sedikit yang masih memeluk tubuh sendiri, seolah takut melepas kenyataan bahwa mereka masih hidup. Supir bus duduk di atas pembatas jalan. Bajunya kotor, tangannya terluka, tapi ia tak merasakannya.
Pikirannya terus kembali pada satu sosok yang tak bisa ia lupakan. Perempuan berbaju putih. Seorang petugas mendekatinya. "Pak, sebelum kecelakaan ada kejadian aneh." Tanyanya pelan, seolah tak ingin pertanyaannya didengar banyak orang. Supir menelan ludah. "Ada perempuan berdiri di jalan," jawabnya akhirnya. Petugas itu terdiam. Wajahnya tak menunjukkan keterjekutan, justru terlihat seperti seseorang yang sudah sering mendengar jawaban itu. Bukan hanya supir bus yang memberi kesaksian. Seorang pengemudi mobil pribadi bersumpah melihat perempuan itu berdiri di tikungan, lalu tiba-tiba muncul tepat di depan kap mobilnya. Seorang supir truk mengaku pandangannya mendadak gelap, seolah ada rambut panjang menutup kaca depan. Namun yang paling membuat merinding adalah pengakuan seorang pemuda, penumpang mobil kecil yang selamat sendirian. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dia masuk ke mobil saya, berdiri di kursi depan. Dia bilang, 'Sekarang giliranmu.'" Pemuda itu selamat karena mobilnya terpental keluar jalur tepat sebelum kecelakaan terbesar terjadi. Tak ada satupun dari mereka yang berani berkata bahwa apa yang mereka lihat hanyalah halusinasi. Semua melihat sosok yang sama. Seorang warga tua yang sejak pagi berdiri di tepi hutan akhirnya berbicara. Rambutnya putih seluruhnya, matanya tajam tapi lelah. "Kalian melihat dia ya?" katanya pelan. Beberapa korban menoleh bersamaan. Itu bukan pertama kalinya. Dan bukan yang terakhir. Warga itu menceritakan kisah lama yang jarang dibicarakan. Puluhan tahun lalu, di jalur yang sama, terjadi kecelakaan beruntun besar. Salah satu korbannya adalah seorang perempuan muda. Tubuhnya hancur, tak ada yang sempat menolong. Ia meninggal di tempat, sendirian di tengah hujan dan kabut. Sejak malam itu, kecelakaan di Alas Roban tak pernah sama. "Dia muncul sebelum kecelakaan," kata warga itu. Mengaburkan pandangan, membuat orang panik. Bukan untuk menolong, tapi untuk mengulang kematiannya. Supir bus menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ingatan senyum perempuan itu kembali terbayang. Saat evakuasi hampir selesai, seorang petugas berteriak dari arah hutan, "Pak, kesini sebentar." Mereka mendekat. Di balik semak dan pohon-pohon tua, terlihat sesuatu tergantung di dahan rendah. Sehelai kain putih. Kain itu kotor, robek dan basah, tepat seperti baju yang dikenakan perempuan yang mereka lihat semalam. Tak ada tubuh, tak ada tanda siapapun pernah menggantung di sana. Hanya kain itu yang perlahan bergerak tertiup angin, meski udara pagi itu terasa sangat tenang. Warga tua itu menunduk. "Dia belum selesai," katanya lirih. Dan di kejauhan, dari dalam hutan Alas Roban, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Suara yang cepat hilang, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang di sana berdiri kaku tanpa berani menoleh. Siang hari di Alas Roban tak pernah benar-benar terasa seperti siang di tempat lain. Matahari memang ada, tapi cahayanya terpotong oleh rapatnya pepohonan. Udara tetap lembab, dingin, dan menekan dada. Sebagian kendaraan sudah dievakuasi. Jalan Pantura kembali dibuka satu jalur. Namun suasana di sekitar lokasi kecelakaan masih terasa berat, seolah tanah dan hutan di sana belum selesai menyimpan kejadian semalam. Beberapa petugas kepolisian masih bertahan. Mereka mencoba menyusun kronologi, kecepatan kendaraan, jarak pandang, kondisi jalan. Semua dicatat, semua dihitung. Namun ada satu hal yang tak bisa mereka masukkan ke dalam laporan resmi. Kesaksian tentang perempuan berbaju putih. Seorang petugas muda membuka rekaman dashcam dari mobil yang berada tepat di tengah rangkaian kecelakaan. Video itu diputar berulang kali. Di awal, semuanya terlihat normal. Jalanan basah, kabut tipis, lampu kendaraan berbaris rapi. Lalu, beberapa detik sebelum rem mendadak terdengar, layar berkedip. Gambar menjadi buram sesaat, dan di tengah layar muncul bayangan putih yang melintas dari kanan ke kiri. Bukan refleksi lampu,
bukan kabut. Bentuknya terlalu jelas untuk diabaikan. "Pos di situ," kata seorang petugas senior. Saat gambar dihentikan, siluet itu tampak menyerupai perempuan dengan rambut panjang, meski wajahnya tak terlihat jelas. Anehnya, sensor waktu pada dashcam meloncat beberapa detik ke depan, seolah ada bagian rekaman yang hilang. Tak ada satupun petugas yang bicara. Di sisi lain lokasi, beberapa warga sekitar berkumpul. Mereka tidak terlihat penasaran seperti orang awam. Wajah mereka datar, penuh pasrah. "Kalau sudah begini," kata salah satu warga, "biasanya dia muncul beberapa malam berturut-turut." Seorang petugas bertanya, "Kenapa tidak pernah ditutup saja jalannya?" Warga itu tersenyum tipis. "Sudah pernah, tetap saja kejadian pindah ke titik lain. Jalannya bukan masalahnya." Sore menjelang, kabut kembali turun meski matahari belum tenggelam. Beberapa petugas merasa gelisah tanpa alasan jelas. Bulu kuduk sering berdiri sendiri. Sopir bus masih berada di lokasi. Ia berniat pulang setelah dimintai keterangan. Namun saat berjalan menuju kendaraannya yang sudah diamankan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di bahu jalan, tepat di lokasi busnya berhenti semalam, terdapat bekas jejak kaki. Kecil, telanjang, mengarah ke tengah jalan. Aspalnya sudah kering, tapi jejak itu masih terlihat jelas, seolah baru saja dicetak. Sopir memanggil petugas. Mereka mencoba memotretnya. Namun anehnya, saat difoto, jejak itu tak muncul di layar kamera. Saat mata memandang ke arah hutan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergesekan keras. Dari balik pepohonan terdengar suara lirih. Bukan suara binatang, bukan suara angin, melainkan suara perempuan yang berbisik pelan, terputus-putus. Salah satu petugas menoleh cepat. "Dengar itu?" Namun suara itu menghilang seketika. Menjelang maghrib, warga tua yang kemarin memberi peringatan kembali datang. Ia membawa kembang dan dupa, lalu meletakkannya di tepi jalan. "Kami cuma bisa menenangkan," katanya, "bukan menghentikan." Saat matahari benar-benar tenggelam, suasana berubah drastis. Kabut menebal dalam hitungan menit. Jalanan kembali terasa sempit dan gelap. Dan tepat sebelum para petugas meninggalkan lokasi, seseorang melihat ke arah tikungan tempat kecelakaan bermula. Di sana, di bawah pohon tua yang sama, seorang perempuan berdiri diam, membelakangi jalan. Tak satupun dari mereka berani mendekat, karena mereka tahu satu hal pasti, kecelakaan itu belum menjadi yang terakhir. Malam turun kembali di Alas Roban. Lampu jalan menyala satu persatu, namun cahayanya tak pernah benar-benar mampu mengusir gelap. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menggulung aspal seperti selimut dingin yang menutup segalanya. Jalur pantura kembali dilewati kendaraan. Meski jumlahnya jauh berkurang, beberapa supir memilih berhenti di rest area terdekat. Yang nekat melanjutkan perjalanan, melaju pelan, dengan mata dan pikiran penuh kewaspadaan. Supir bus yang terlibat kecelakaan belum bisa tidur. Ia memilih menginap di warung kecil tak jauh dari lokasi. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan itu muncul kembali, pucat, rusak, dan tersenyum. Menjelang tengah malam, hujan turun rintik-rintik. Jalanan kembali basah, udara menjadi lebih dingin. Dari arah hutan, terdengar suara dahan patah. Bukan satu, beberapa kali. Supir bus keluar dari warung, tanpa sadar kakinya membawanya mendekat ke arah jalan. Kabut tebal membatasi pandangan. Lampu kendaraan yang melintas terlihat seperti bayangan jauh. Tiba-tiba, sebuah mobil kecil berhenti tak jauh darinya. Pengemudinya turun dengan wajah panik. "Mas, barusan lihat perempuan berdiri di tengah jalan," katanya tergesa. "Saya hampir nabrak." Supir bus menutup mata sesaat. "Dia pakai baju putih?" tanyanya pelan. Pengemudi itu mengangguk cepat. Belum sempat mereka bicara lagi, suara klakson panjang terdengar dari arah tikungan.
diikuti suara rem yang mencerit keras. Supir bus dan pengemudi mobil berlari mendekat. Di tikungan itu, sebuah truk besar berhenti melintang. Supirnya berdiri di pinggir jalan, wajahnya pucat, matanya melotot ketakutan. "Ada yang loncat ke depan truk saya!" teriaknya. "Perempuan, rambutnya panjang!" Padahal di depan truk tak ada siapapun. Kabut semakin tebal. Suara hujan dan mesin bercampur jadi satu. Di sela-sela suara itu terdengar tawa pelan, halus, lirih, tapi jelas berasal dari arah hutan. Supir bus menoleh ke kanan. Di antara batang-batang pohon, dua mata hitam memandang ke arah jalan. Lalu tubuhnya muncul perlahan. Perempuan itu melangkah keluar dari kegelapan. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bajunya basah dan menempel di tubuh yang tampak tak utuh. Lehernya miring tak wajar. Salah satu tangannya menggantung lemas. Ia berjalan ke tengah jalan. Lampu kendaraan yang melintas berkedip-kedip. Beberapa mesin mati mendadak. Pengendara panik. Ada yang membanting setir, ada yang mengerem mendadak. Supir bus berteriak, "Berhenti! Jangan lanjut!" Namun suaranya tenggelam. Perempuan itu berdiri tepat di depan sebuah mobil yang melaju agak cepat. Ia mengangkat wajahnya dan untuk pertama kalinya berbicara dengan suara jelas. "Masih kurang." Mobil itu menghindar ke kanan. Ban tergelincir. Kendaraan di belakang tak sempat mengerem. Benturan kecil terjadi. Tidak sebesar semalam, tapi cukup untuk menutup satu jalur. Perempuan itu tersenyum lagi. Dan saat sirene terdengar dari kejauhan, ia berbalik, berjalan kembali ke arah hutan. Namun sebelum tubuhnya benar-benar menghilang, ia menoleh ke arah supir bus. Tatapan mereka bertemu. Perempuan itu menggerakkan bibirnya tanpa suara. Supir bus tahu betul apa yang ia katakan. Besok. Kabut menutup jalan. Hutan kembali sunyi. Namun malam itu, tak satu pun orang di sekitar Alas Roban bisa tidur dengan tenang. Subuh datang tanpa benar-benar membawa terang. Kabut masih menggantung di jalur pantura Alas Roban, lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang. Jalanan basah, licin, dan sunyi. Seakan hutan menahan napas, menunggu sesuatu terjadi lagi. Sopir bus terbangun dengan jantung berdebar. Kata terakhir perempuan itu terus terngiang di kepalanya. Besok. Ia berdiri di tepi jalan, menatap tikungan tempat semua bermula. Tak ada siapapun, namun perasaan diawasi kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kendaraan mulai melintas, sebuah bus antar kota, 2 truk besar, dan beberapa mobil pribadi. Mereka melaju pelan, berhati-hati. Berita kecelakaan kemarin sudah menyebar. Namun, ketakutan tak selalu cukup untuk menghentikan sesuatu yang memang sudah menunggu. Kabut tiba-tiba menipis, lalu terbuka. Di tengah jalan, tepat di tikungan Alas Roban, perempuan itu berdiri lagi. Kali ini wajahnya terlihat paling jelas. Kulitnya pucat membiru, tulang pipinya menonjol, mulutnya robek hingga ke samping, memperlihatkan gigi yang kotor dan rusak. Matanya hitam pekat, tanpa kedip, menatap lurus ke arah kendaraan yang mendekat. Ia tidak bergerak. Ia menunggu. Sopir bus berteriak sekuat tenaga, melambaikan tangan agar kendaraan berhenti. Namun dari arah tikungan, sebuah truk melaju terlalu cepat. Sopir truk itu melihat perempuan itu dan refleks menghindar. Setir dibanting, ban tergelincir, kendaraan kehilangan kendali. Tabrakan terjadi lagi. Tidak sebesar malam sebelumnya, tapi cukup keras untuk membuat satu mobil terpental ke bahu jalan, menghantam pohon besar. Jeritan terdengar, kaca pecah berserakan. Di antara kekacauan itu, beberapa orang melihat pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Perempuan itu berdiri di samping kendaraan yang rengsek. Ia menunduk, menatap korban di dalamnya, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Ia tersenyum puas.
Sopir bus terduduk lemas di aspal, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Kenapa?" bisiknya. "Kenapa nggak berhenti?" Angin berhembus kencang dari arah hutan, kabut berputar. Sosok perempuan itu perlahan memudar, menyatu dengan gelapnya pepohonan alas roban. Namun sebelum benar-benar menghilang, satu hal terjadi. Beberapa pengendara bersumpah melihat bayangan perempuan itu terpantul di kaca spion mereka, bahkan setelah mereka meninggalkan alas roban. Sejak hari itu, kecelakaan di jalur Pantura Alas Roban masih terus terjadi. Tidak selalu besar, tidak selalu ramai diberitakan. Tapi satu kesamaan selalu muncul. Pengendara mengaku melihat perempuan berbaju putih sesaat sebelum semuanya terlambat. Warga sekitar tahu kebenarannya. Ia bukan penjaga jalan, ia bukan penolong. Ia adalah ingatan yang menolak dilupakan. Dan selama jalur itu masih dilalui, selama kabut masih turun di tikungan alas roban, dia akan selalu ada, memandang, menunggu, dan memastikan jalan itu terus meminta korban. Jika kamu berhasil menonton cerita ini sampai akhir, ingat satu hal. Tidak semua yang terjadi di jalan raya bisa dijelaskan dengan logika. Kadang, yang membuat kecelakaan bukan kecepatan, bukan hujan, tapi sesuatu yang sengaja mengaburkan pandangan. Jika kamu pernah melewati jalur alas roban dan melihat sesuatu di pinggir jalan, jangan menatap terlalu lama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu menyukainya, jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, dan bagikan ke temanmu, terutama mereka yang sering bepergian malam hari, karena masih banyak cerita lain yang belum berani diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.